Nah, gini. Jadi ini ada suatu biang lala di kasus yang pertama ya. Kita itu disuruh menentukan satu kali putaran itu berapa menit. Di mana di sini diketahui kalau 5 menit dia dapat berputar sejauh 125 per 4 pi. Artinya untuk menemukan satu putaran itu berapa menit, kita itu harus mencari keliling dari lingkaran ini. Berarti 5 menit itu belum tentu satu putaran gitu kan, Pak? Ya, 5 menit itu dia baru 125 per 4 pi. Nah, untuk menemukan satu putaran itu berapa pi, berarti kita perlu menentukan keliling lingkaran. Jadi satu Bukan luas ya? bukan, satu putaran itu dia sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Kenapa kok dia jadinya keliling lingkaran? Pertanyaannya. Karena kalau kita misalkan nih, posisi awalnya dari D, naik biang lala dari D, ini kan akan berputar ke sini, berputarnya ke sini. Nah, ini tidak lain adalah keliling dari lingkarannya. Nah, ke sini. Oh, kalau Eh, luas tuh semua ya? ya, kalau luas tuh di sini semuanya, betul banget. Tapi kan karena kita itu Oke. menjalani, kan biang lala nggak mungkin ke sini kan. Kita kalau naik Mm-mm. biang lala di sini akan di pinggir terus, misal di sini. Mm-mm. Akan di sini terus mengikuti arah putarannya. Ya. Nah, untuk menentukan keliling lingkaran, masih ingat nggak rumus keliling lingkaran itu apa? Pi kali 2R bukan? Ya, pi kali 2R atau 2 pi R. Nah, berarti sekarang kita perlu menentukan jari-jarinya. Ya, berapa nih jari-jarinya? Itu 125/4 itu pi. Ya, 125/4 pi itu adalah panjang lintasan selama 5 menit. Eh, berarti pi-nya diketahui nggak, Pak? Enggak, pi itu nanti kita bisa coret-coret dengan keliling lingkaran. Pi-nya kan sebetulnya pi itu 22/7. Nanti kan jadi Oh jelek. iya, dia lupa. Iya, Iya. lupa, Nah, Pak. Gimana ya? iya, P itu nggak usah kalau di sini. Soalnya kalau P itu disubstitusikan, dia jadinya jelek. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan jari-jari lingkarannya. Bagaimana cara kita menentukan jari-jari lingkarannya? Sekarang diketahui di sini. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Titik P itu kan di sini kan. Ini, Berarti 35. ya, dari sini sampai bawah, ini adalah 35. Oh, oh. Iya, berarti keliling lingkaran, sorry, jari-jari lingkaran itu kan dari P ke D kan. Heeh. Nah, kalau dari P Oh, ke D berarti berapa? berarti dikurangi 10 kok. Ya, betul, dikurangi 10. Berarti 10 Mm-mm. meter itu D ke T. Ya, 10 meter itu adalah jarak dari D ke T-nya. Betul banget. Oh. Berarti jari-jarinya berapa? Eh, 2, 25. ya, 25 meter. Jadi maka di sini R-nya 25 meter. Maka kita sekarang bisa menentukan keliling lingkaran, yaitu 2pi kali 25. Jadinya berapa nih? 50 pi. Kali. Sampai sini Oh, jelas? oh ya. Ya, pi-nya udah Pak, nggak usah pi apa-apa. itu Heeh. pi itu 22/7 atau 0, berapa ya? Lupa. Pi itu dia adalah, pi itu dia bisa 22/7, bisa 0, juga 3,14. oh iya, 3,14 ya. Ya, 3,14 boleh. Jadi pi itu dia bisa 22/7 atau 3,14. Nah, ya udah, setelah kita menentukan keliling lingkaran, sekarang kita bisa membandingkan waktu dan panjang lintasannya. Jadi waktu dan juga lintasan. Tadi kan kalau waktunya itu 5 menit, 5 menit, panjang lintasannya itu sejauh 125 per pi, per 4 pi gitu ya. Nah, sekarang Mm-mm. kalau panjang lintasannya 50 pi,
Dia berapa menit nih? Berarti ini menggunakan konsep apa? Perbandingan, ya. Hmm, Perbandingan apa nih? Perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena semakin panjang lintasannya, ini kan panjang lintasannya semakin besar kan? mm. Waktunya apakah dia semakin besar atau semakin kecil? Iya, semakin besar. Semakin besar juga. Ya udah, tinggal dibandingkan. Yaitu berarti 5/X sama dengan 125 per 4 pi per 50 pi gitu deh. Itu bandinginnya tinggal diperperin aja ya? Iya, tinggal diperperin aja sebetulnya. Dikasih per disama denganin. Ya Hmm, udah, iya, iya. ini kan pi-nya dicoret kan. Oh gitu. Iya, terus dikali silang. Dikali silang jadinya ini menjadi 50 kali 5 sama dengan Itu 102. Hmm, itu berarti 125 mm-mm. per 4 Kali, kali 50/1. iya, gini, tinggal dikali silang aja. Ini kan kali silang. Yang 5-nya kali 50, yang X-nya kan kali 125/4. Kali silang biasa. Hmm. Ini kali silang. Nah, gini. Set. Kan kalau di pecahan, kalau misalkan ada ini, A per B sama dengan C per D, ini kan tinggal dikali silang aja. Yaitu A kali D sama dengan C kali B atau B kali C. Ini kan dikali silang. Oh iya ya. Tadi Nah, kirainnya itu diubah ke kali dulu. 125/4/50-nya. enggak, dikali silang aja. Oke. Nah, baru sekarang. Berarti kalau kita ingin menentukan nilai X, sorry, nilai X, berarti X itu baru 125/4-nya dia jadi pembagi, ya kan? Berarti kan X sama dengan, ini nggak usah dikalikan dulu, 50 kali 5 dibagi dengan 125/4. Oke, jelas sampai sini? Mm-mm. Nah ini karena pecahan pembagian, kan tinggal dibalik berarti jadi perkalian kan? Berarti X itu dia sama dengan 50 kali 5 dikalikan dengan 4 per Per 125. 125. Ya udah tinggal disederhanakan aja. Coret-coret. Yuk, misal ini 5. 5 dibagi 5 kan 1. Terus 125 dibagi 5 kan berapa? 25. Ya, oke. Jadi modelnya adalah model penyederhanaan. Berarti terus itu 50 kali 4/25. Ya, 50 kali 4/25 atau 50 sama 25-nya dicoret-coret bisa. Kan 50 dibagi 25 berapa? 2. 2. 25 dibagi 25? 1. 1. Nah, gitu. Jadi hindari di dalam PM itu menghitung langsung. Jadi lakukanlah penyederhanaan. Ya udah, berarti hasilnya adalah Hmm, tinggal 2 kali 1 kali 4. Yaitu 8. 8. Gitu deh. Nah, Oh, Pak, berarti eh, yang 125/4 pi itu malah belum satu putaran ya. Tadi tuh kirain kayak itu tuh belum. kayak malah lebih dari satu gitu. Belum, itu tuh dia baru nggak tahu soalnya kita belum tahu tadi tuh satu putaran itu berapa pi. Makanya kan kita perlu menghitung keliling dari biang lalanya. Jadi kayak 125/4 pi itu baru sepersekian gitu ya. Bisa kayak baru Ya, seperkiannya belum satu, betul banget. belum satu putaran. Belum. Nah, ini kayak gini tuh harus bisa karena udah jelas langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menentukan keliling lingkaran ya. Hmm. Setelah itu kita membandingkan.
dibandingkan. Tuh. Pak, emang kalau perbandingan tidak senilai gimana? Kalau perbandingan tidak senilai, ya misalkan panjang lintasannya ini misalkan semakin besar, waktunya semakin kecil kan, tapi kan nggak mungkin. Mm. Tapi maksudnya caranya sama atau beda? Caranya perbandingannya tinggal dibalik salah satu. Oh, ya deh. Pak, ini boleh dikasih nomor nggak? Kayak satu, dua gitu. Oh, boleh banget. Oh iya, kita Makasih. belum bikin buku. Ayo, mana dulu? Eh, gak usah. Tapi Ini gak masih usah ada step, atasnya Pak. yo di sini. Mana dulu? Gak usah step, cuman nomor doang. Oh, ini nomor satu di sini. Satu. Ini sebetulnya menuliskan yang diketahui doang, terus keliling, Iya. terus Kalau membanding. ini dikotakin aja, Pak. Yang mana? Kayak gitu. Oke. Saya satunya dari sini aja nggak sih? Oh iya, oke. Satunya dari bawah. Jangan lupa besok pagi PM ya. Pak, katanya nggak ada yang masuk. Kata siapa? Anak kelas. Gimana dong? Wah, tadi bilang mau pada masuk kok. Siapa? Itu Tata, Sasha, Jova. Oh, mungkin mereka ya. Nggak tahu sebenarnya kalau ada yang masuk, saya pengen masuk. Tapi kalau nggak ada yang masuk, sendiri dong. Enggak kan ramai, ramai sama kelas lain. Iya, iya. Enggak apa-apa sih. Jam berapa sih, Pak? Jam 7. 7.30. Aku Oh, tadi langsung pagi ke kan Geraha ya berarti? di teman di apa ditemui Pak Kus. Mas jadi besok Kenapa? nggak ikut kirap nggak apa-apa ya. Ya apa nggak apa-apa. Biar ngisi PM kelas 12. Oh, iya. Jadi lanjut, Pak. Lanjut kasus nomor 2. Nomor 2. Nah, pada suatu saat, bentar, Mbak Cici. Ini itu ya, secerita. Iya, satu cerita. Oh ya. Iya, dia dalam satu kasus. Bentar, ada kucing. Kucing. Ya Allah. Yang minta makan. Dah. Ini satu kasus ini 5 soal. Kalau PM kan gitu. Jadi kalau satu kasus pertamanya bisa, itu kasus berikutnya pasti bisa. Ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia bilang bahwa pada suatu saat seseorang berada pada titik B. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC berapa meter. Ya benar, Pak. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B. dua Nah, puluh menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya. Hah? oke. Gimana? Kayak perlu biang lala deh, perlu biang lalanya. Karena ini biang lalanya sangat diperlukan. Tadi kan kita ingat satu putaran itu tadi berapa menit? Satu putaran tuh 8 menit. Satu putaran itu 8 menit. Berarti Heeh. kalau misalkan orang itu sarang di titik B, 20 menit kemudian dia berada di titik apa? Gimana, Pak? Maaf. Kan tadi di soal yang pertama kan udah ini satu putarannya itu 8 menit. Itu kan Ya. Terus satu kalau putaran, gini? satu putaran 8 menit. Mm-mm. Berarti kalau sarang 20 menit, kalau awalnya di titik B, sekarang dia di mana? Hah? Satu putaran 8 menit. Heeh. Jadi kalau misalkan Bapak dari titik B, satu putaran lagi di titik apa? Di titik B lagi kan? Oh ya, heeh. Ya, berarti itu kan 8 menit. Berarti kalau 20 Mm-mm. menit dia di posisi mana?
Benar, benar. Ya, di posisi mana 20 menit kemudian? Kalau kalau Bapak tanya A, di posisi, A. ya di posisi A benar. Emang iya ya? Caranya gimana? Nggak tahu. Nah, kan satu putaran itu 8 menit. Sekarang kalau kita Oh, sebentar. Muternya, muternya ke sini ya. Berarti C. C bukan? muternya ke sini, ini arah putarannya ke sini. Oh, Ini nggak kan tahu, arah Pak. putarannya. Coba tanya dulu deh. Sekarang, misalkan kalau dari B ke A berapa menit? B ke A. Nggak tahu. Cara taunya gimana? Nah, ini kalau kita perhatikan, lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian? 4 menit. 2 menit. Ya, 2 menit. Ini tuh lingkarannya dibagi menjadi 4 4. bagian yang sama. Jadi kalau dari B ke A, jadi kalau dari titik B ke A, B ke A itu 2 menit. Mm-mm. Nah, 2 menit. Berarti setiap dari ini tuh 2 menit terus. Ini 2 menit. Mm-mm. Ini A ke D dia juga 2 menit. Itu kan B ke C. Kan setengahnya, ya setengahnya 4 menit. Berarti Iya. ya 2 menit, 2 menit. Hmm. Heeh. Dua Terus puluh menit. Dia di mana coba? 20 di menit. Ayo. B. Ah, nggak tahu apa. Gimana sih? Ya kan tinggal ngitung. Cret, satu putaran 8 menit. Kalau 2 putaran baru berapa Tapi menit? kan kalau 2 putaran kan 16 menit. Oke, kurangnya berapa Oh, menit? di D, di D. Ya, di D. Berarti kan kurang 4 menit ya. Mm-mm. Kalau putaran itu 16 menit. Jadi tambah 4 menit. Biar jadinya 20 menit kan. Mm-mm. Nah, berarti posisinya di mana? Di D Di sekarang. D. Jadi ini posisi setelah 80 menit itu di sini. Kok 80, 20? Iya, 20. Posisi setelah 20 menit. Gitu. Nah, yang tekan apa? Jarak dari titik tersebut ke Aceh. Ayo, jaraknya berapa? Jarak titik tersebut. Aceh itu gimana, Pak, maksudnya? Aceh itu ini, yang sini. Aceh bukannya 2 titik. Ini garis Aceh, jarak ke Aceh ke sini. Kalau jarak kan yang tegak lurus. Berarti jarak dari D ke Aceh itu dia tidak lain adalah sebetulnya ini. Waduh, Nah, berarti P ke D dong. waduh, kok jadi gini? Ya, ya. Ya, jadi rusak. Iya, iya, jaraknya P ke D bener banget. Iya, P ke D itu berapa jaraknya? 25. Iya, berarti jawabannya Berarti jari-jarinya kan? iya jari-jarinya. Ya udah, betul banget. Jawabannya E. Ya, E apa, Pak? iya yang E. Oh. Jadi yang penting itu bisa memposisikan dia tahu di mana posisinya. Jadi 20 menit kemudian itu dia ada di posisi D ya. Jadi Heeh. ini posisi setelah 20 menit ya. Ya. Nah, kemudian kita pakai jarak. Jarak D ke Aceh itu ditekan kan D ke Aceh. Jarak D ke garis Aceh itu dia sama dengan DP ya. DP itu Mm. tidak lain adalah jari-jari lingkaran. Dan tadi kita udah tahu jari-jari Boleh ditulis nggak, lingkaran. Pak? Sama dengan jari-jari. Oh iya, ini kayak gini, ditulis kayak gini. Oh ya.
Nah, jarak D ke garis AC itu dia sama dengan DP. DP itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, tadi jari-jari lingkarannya itu kita udah menemukan, yaitu 25 gitu. Berarti kayak kan gini kan, terus kita di sini. Berarti jarak Ah, dari sini ke sini gitu ya. iya, jarak itu kan kalau dilihat di kelas, dia adalah yang tegak lurus. Makanya jaraknya dari D ke AC itu, dia nggak mungkin ke sini. Kalau ke sini kan nggak tegak lurus nih. Ya kan? Yang tegak lurus Jaraknya ada. itu pasti tegak lurus. Iya, jarak itu pasti tegak lurus. Karena jarak Hmm. itu adalah dia titik terpendeknya. Nah, ini kan terpendeknya ya dari D ke P. Makanya Mm-mm. diambil yang tegak lurus. Set gitu. Yang penting itu bisa Hmm. bisa melogika dulu. Jadi 20 menit kemudian tuh di mana itu yang paling biasanya yang paling sangat riskan. Aduh, 20 menit kemudian tuh di mana gitu ya. Berarti pertama tadi cari dulu 20 menit kemudian itu di mana titiknya. Ya, Habis gitu cari tahu dari titik tersebut ke Aceh itu berapa meter. ya. Nah, cara tahu Oke, kan kita udah lanjut. punya nih. Ini step Mm. satunya ini. Satu putaran itu 8 menit. Berarti kalau B ke A itu 2 menit, kemudian A ke D itu dia juga 2 menit kan. Ya, Jadi setiap ini 2 menit 2 menit. Kemudian D ke C dia juga 2 menit. Terus C ke B dia juga 2 menit gitu loh. Nah, berarti 20 menit itu dia dua putaran. Dua putaran lebih setengah. Karena kalau kalau dua putaran ternyata tadi dia baru berapa menit ya? Baru 16 menit ya. iya. Ya, makanya kurang. Kekurangannya itu berapa menit? Oh, kurangnya itu 4 menit. Ya udah tambah 4 menit yaitu di posisi D gitu loh. Oke, Nah, jelas ya. ya, Ya, saya lanjut. jadi ini yang dasar dulu, ini yang dicontohkan. Kalau contoh itu biasanya kalau kayak tahun kemarin itu beberapa Oh, siswa, ini boleh ditulis dua gak? oh boleh banget, boleh. Namanya dicoret. Eh, Oh iya, makasih. dua, ini coret. Eh, kasihan banget sih ASPD sampai jam 4. Semangat ya kelas 3. Amin 50. Saya nomor 3. Nomor 3 ini adalah isian singkat. Oh, emang ada yang kayak gitu, Pak? Yang kayak, oh ya, Ada. ding. Iya, ya. Soalnya kebiasaan Intan kan belum ada isian. Iya, sebetulnya yang tadi di intent tuh yang pilihan ganda bisa jadi itu yang merupakan isian singkat. Iya, Kan isian singkatnya cuma ada di aduh kok ini gerak-gerak ya. Oh, cuma ada di geometri dan juga ada di yang satu di sini. Ini kan maksudnya ke iya. geometri. Yang satunya di fungsi komposisi. Nah, kok ini gerak. Hmm. Gerak-gerak. Kita aja dulu. Nah, gini. Tuh hapus. Ini step 1 barusan. Ini adalah step 2. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang ketiga itu kasusnya dia adalah misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Pak, berarti kita juga perlu gambarnya lagi. Jadi satu Iya. gambar buat beberapa kasus. Saya bisa. Kemarin gimana IUP-nya lo? Ya, Ya, belum. udah nggak apa-apa. Ini QR itu adalah tinggi tiangnya ya.
Dia yang ditanyakan adalah jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Ya. Lampu terjauh itu ketika lampu itu kan terletak pada biang lalanya di sini pada lingkarannya, ya. Gimana Pak, bentar. Misal QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Hmm. Jarak terjauh antara lampu dan lampunya di mana? Hmm. Lampunya itu di sini pada biang lala. Jadi ini, jadi pas ininya, pas titik D, titik C, titik B, titik A di sini. Ini ada lampu-lampu di sini. Cara tahunya gimana Pak? Tadi di soal pertama. Oh, Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Nah, berarti di biang lala. Biang lala itu artinya lampunya itu ada pada lingkaran, ya. saran. Yang Ya. ditanyakan lampunya itu dia berada titik terjauhnya di mana? Dari titik Q. Jadi sebetulnya kita tarik garis dari titik Q, ya, ke sini. Kan kalau ke sini kan jelas dekat kan lampunya, ya nggak? Nah, Oh, itu tuh lampunya di setiap titik merah gitu. enggak, soalnya kan biang lalanya bisa muter. Misal lampunya di satu titik, misal titik D, D ini kan bisa muter kemana aja. Kan bisa di titik D, Oh, lampunya akan muter. hmm, Nah, yang hmm. posisi terjauh itu di mana kira-kira? Nah, kita tuh harus memprediksi. Nah, posisi terjauh Hmm. itu ketika dia itu melewati pusat lingkaran. Jadi posisi lampu terjauhnya itu di sini. Jres, gitu. Disinilah posisi terjauh lampu, ya. Kok bisa tahu di situ posisi terjauhnya? Karena ini kalau digambarkan dia menjadi segitiga siku-siku. Ini adalah sisi miringnya. Kalau sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah sisi terpanjang, ya. Jadi di titik ini, misal titik QRS, S ini adalah posisi lampu terjauh, ya. Ini adalah posisi lampu terjauh, Ini ya. hmm, Mana coba? tadi kenapa kok garis miring Pak? Maksudnya apa tadi yang Bapak jelasin itu? Ya, karena ini kalau nanti dibuat menjadi suatu segitiga, ini kan sisi miringnya. Ini kan kalau dibuat segitiga ke sini, Hmm. set. Jadi nanti segitiga siku-siku dia sisi miringnya. Itu. Oh, iya maaf maksudnya Nah, eh kenapa kok kayak make tentang sisi miring segitiga gitu? oh, karena kita kan perhatikan ini kan sebetulnya jarak dari jarak terjauh dari ini ya, dari ke lampu yang ada di biang lala itu kan sebetulnya jarak dari ke P dulu. Jadi kita mencari jarak ke P. Kenapa nyari jarak dari ke P? Nanti kalau dari P ke biang lalanya itu kan sama juga dengan jari-jarinya mau kemanapun dia. Kalau kita udah Hmm. menentukan jarak dari ke P, ini kalau P ke biang lalanya kemanapun dia, itu kan sama juga Hmm. dengan jari, jari kan? Jari-jari. Heeh. Iya, makanya dia prosesi terjauhnya akan di sini. Yes, gitu. Nah, sekarang cara mencari jarak dari ke P-nya nih, yaitu kita buat suatu segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Jadi ditarik. Ini bukan diameter ya Pak? Bukan, kan kita nggak tahu ininya Dari jarak sini ke dari sini sini ke sini. diameter. Ya, itu ke situ diameter. Tapi kan dari sininya kita nggak tahu nih. Dari ini. Nah, ini kan. Heeh. Nah, itu yang kita cari sebetulnya. Nah, Hmm. tapi Jadi gimana? sekarang kita buat segitiga nih. Segitiga, aduh, hapus. Nah, perhatikan nih segitiga yang barusan berwarna biru. Nah, ini kan jadi segitiga siku-siku kan di sini. Misal nih QR, Hmm. ST, misal nih titik U. Ya, jadi Berarti perhati ada dua siku-siku. ada Ini satu. sama ini.
Eh, 2 siku. Enggak, kita nyari Ki ke P-nya aja. oh, Nanti kalau Ki ke S, berarti tinggal Ki ke P ditambah P ke S. P ke S kan udah pasti jari-jari kan? mm-mm, Iya, nanti jadi gini, kan posisi lampu terjauh itu adalah ini, dia adalah Ki ke S. mm-mm. Nah, Ki ke S sendiri itu merupakan hasil penjumlahan Ki ke P ditambah dengan P ke S. Nah, PKS itu kan jari-jari. ya, kalau PKS ini dia adalah jari-jari, berarti nggak usah kita cari Mm-mm, mm-mm, jari-jari lingkarannya. Nah, berarti kita itu harus menentukan Ki ke P. Nah, menentukan Ki ke P-nya, ya, itu perhatikan segitiga ini, PUQ. nentuin Ki ke P, terus pakai Pitagoras. Ya, perhatikan segitiga PUQ. Coba Bapak mau gambarkan di sini biar bisa dibayangkan segitiga PUQ-nya di bawah sini. Nah, kan dia segitiga gini ya. Mm-mm. Nah, sekarang jarak dari U ke Q itu berapa? U ke Q. Ini kan P, U, ini U, ini Q. U ke Q 40. Ya, U ke Q-nya 40 bener banget. Sekarang kalau P ke U ini Eh, berapa tuh? hmm, hmm. Oh, eh, nggak Tadi tahu. tadi P Oh, ke P gini berapa? Pak. Tadi kan P ke D itu 25 kan, Pak? Ah, ah. Nah, terus kan 10 itu kan dari T ke D. Tapi Mm-mm. R ke Q itu 5. Iya, Berarti 10 kurangi 5. ya betul. Oh iya, Iya, berarti berapa? berarti 5 tambah 25. Ya, 5 tambah 25. Jadinya, 30. ya, betul 30. Oh iya, Iya. wow. Udah Wah, tolong ditulis. gimana nulisnya dulu? Nah itu Katakan nulisnya gimana barusan. ya? Kan barusan P ke U itu, ya P ke U, oh iya deh. P ke U itu sebetulnya dia sama dengan P ke T, P ke T dikurangi dengan Q ke R. P ke T-nya kan Mm-mm. barusan 30, Q ke R-nya kan 5. Jadinya sama dengan 25. Gitu. Tadi P ke T-nya tuh 30 dari mana ya? Diketahui jarak dari titik pusat ke tanah. Oh, udah tahu. Iya, ada soal yang pertama itu loh. Oh, ya. Udah, Oke, berarti lanjut. Berarti nyari kalau sisi miring. ya 30 40 jadi berapa? 30 kuadrat. Pitagoras 3 4 satu lagi. Hmm, nggak tahu, nggak hafal. 5. Ya udah Dia ya. disuruh ngafalin Ya, berarti PQ sama dengan karena PQ itu sisi miring, dia sama tiga dengan puluh kuadrat tambah 40 kuadrat. ya betul. 900 tambah 1600.